Salam saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi setelah beberapa waktu lamanya kita tidak berjumpa. Dan hari ini ada kesempatan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami berkesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, terangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tema kita jangan dikuasai oleh amarah. Firman Tuhan yang kita baca sangat jelas memberikan kita instruksi. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh marah. Bahkan anak kecil, bayi pun bisa marah. Akan tetapi, hidup dalam amarah itu yang tidak boleh. Sebab itu bisa mendatangkan dosa. Sifat pemarah bisa menimbulkan kerusakan hubungan atau relasi baik di rumah atau di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, di lapangan, bahkan di gereja sekalipun. Persahabatan dan kekeluargaan bisa rusak karena amarah yang tidak terkendali. Sifat pemarah itu dikecam oleh Alkitab karena amarah menimbulkan banyak perselisihan dan bencana di dunia ini. Maka Allah sangat membencinya. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Ada orang berkata bahwa amarah itu adalah dosa yang keji, sebab amarah menunjukkan, ini tanda kutip ya, sifat hewani manusia. Orang yang hidup dalam amarah tidak memakai akalnya yang sehat, tetapi justru sebaliknya, dia lebih menonjolkan keinginan dagingnya. Maka dari sisi rohani, sifat amarah itu menghalangi kesaksian sebagai orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa amarah juga bisa menyebabkan orang kehilangan sukacita, kehilangan kegembiraan, kehilangan gairah untuk hidup. Ingat peristiwa Kain dan Habel. Kain kehilangan kegembiraan karena amarahnya yang meluap-luap. Akhirnya amarahnya melenyapkan Habel dengan cara membunuhnya. Ini sungguh tragis. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa menang atas amarah? Langkah pertama adalah ada keinginan untuk bebas dari sifat amarah itu. Ada sebuah tekad untuk menguasai atau menaklukkan sifat yang tidak baik ini. Sikap yang tidak lagi membenarkan diri dengan dalih. Misalnya berkata, seluruh keluarga saya memang tukang lekas marah. Atau berkata, itu sudah keturunan. Atau ada yang membela diri, kamu kan tahu dari dulu aku sudah begitu. Dan saudara, kalau kita sudah tahu bahwa memang kita memiliki sifat amarah yang berlebihan, maka kita juga harus segera mengambil langkah kedua. Apa itu? Mengakui ya, atau menyadari dan mengakui dan memohon anugerah Tuhan, pengampunan dari Allah atas amarah yang tidak terkendali ini. Kita mengingat firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan langkah ketiga, mari memberi diri terus dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang sudah diubahkan akan dapat mengendalikan lidahnya, pikirannya, tangannya, kakinya, keinginannya, ataupun nafsunya. Ketika dia memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang keluar dari hidupnya atau buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya sampai kepada pengendalian diri. Saudara, ada contoh Paulus. Sebelum dia bertobat, dia dikuasai oleh amarahnya. Dia mengejar-ngejar orang percaya, mau membunuh orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah bertobat, dijamah oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka sifat amarahnya terkendali. Roh Kudus melembutkan hatinya, sehingga sekarang dia mengobarkan kasih karunia Allah.
Dia mau mengobarkan, memberitakan Injil yang menyelamatkan, sehingga melalui pelayanannya banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini, disebutkan dalam Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Ada banyak situasi, kondisi di sekitar kita yang membuat kita bisa marah. Tapi langsung ingat firman Tuhan. Jangan mau dikendalikan, jangan mau dikuasai oleh amarah. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai saudara sekalian dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Salam.